setiap kita pasti punya panggilan dari Tuhan. Dan calling itu ada di beberapa area ya teman-teman. Ada 7 mountain, ada 7 dibagi 7 bidang besar ya. What's up guys, welcome back to Student Online Service Radiance. Cepet banget gak sih guys, tiba-tiba kita harus udah post Oktober down lagi. Tapi ngomongin soal Oktober ya, tanggal 28 Oktober kemarin, kita kan baru aja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, menurut kalian sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita lakuin saat ini untuk menjaga semangat para pemuda seperti zaman dulu? Coba-coba, komen di bawah ini ya. Sambil kalian komen, gue juga mau ngingetin kalian buat join ibadah onsite kita. Buat kalian yang tinggal di kota Bandung, kalian bisa datang ke Pasir Koja 58 setiap hari Minggu pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Kalau kalian masih bingung nih, langsung aja DM ke Instagram kita @grabsing. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening atau QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Langsung aja yuk, kita siapin hati kita dan posisi duduk terbaik kita. Enjoy the service! Halo teman-teman semuanya, gue percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Come on, we sing. You have brought me to the water, where my past can be swept away, in the current of your mercy. And I know I'll never be the same. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave crashing over me. Grace comes like a wave crashing over and over and over. I will jump into the water, where my soul can be satisfied, and your love is overflowing from within me and it won't run dry. There's no limit to your promise. Jesus, you have done it all for me. Jesus, you have done it all for me. Oh, grace comes like a wave rushing over me. Grace comes like a wave rushing over and over and over. Grace comes like a wave rushing over me. Grace comes like a wave rushing over and over and over. Come on, clap your hands. Mari sama-sama katakan dengan imannya kita. Can seal it in the water with a love that flows so deep. Wash over me, wash over me. Forgiveness in the water with a love that flows so deep.
terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur untuk cintamu, untuk kasihmu yang gak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk cintamu yang gak pernah menyerah di dalam hidup kami, Tuhan. Ini nyanyian hati kami, dan ini ucapan syukur kami hanya untuk Engkau, Tuhan. And my hands stretch out towards the sky. You never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. We sing. Your love is blood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. Have won my heart, segenap hati kami kamu. When my hands stretched out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, you. Your love is blood, and I'm caught in the current of your living water. It's your love, it's your love. Your presence is a blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a blood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a blood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Into the deep, I will go with you. Submerge my feet to my head, none of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head, none of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, sing into the deep. I will go with you.
fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Oh, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over. You have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, caught in the wonder. You have taken me over. You have won my Hello students, welcome back to Coffee for My Soul, di mana kita bisa ngobrol santai over a cup of coffee. Hari ini saya ditemenin sama dua orang kakak yang luar biasa. Saya ditemenin sama, dengan kakak ini, siapa namanya kak? Halo, nama saya Kevin Alexander. Ya, ada kak Kevin dan juga kakak yang satu ini. Halo, saya Joses. Ada Kak Joses Wiratama. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya boundaries of calling. Apa tuh boundaries of calling? Emang calling ada boundariesnya? Emang kayak apa ya? Sudah beberapa episode dari Coffee for My Soul ini ngomongin soal boundaries, soal batasan. Kali ini kita mau ngobrol soal batasan dalam panggilan yang kita jalani dan apa sih bedanya, kapan kita tahu bahwa ini adalah calling dari Tuhan dan mana yang itu adalah ambisi kita dan tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Sebelum kita masuk di ngobrol-ngobrol kita, saya mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih boleh hang out over a cup of coffee dan bisa ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan dalam pembicaraan kami, pimpinan Tuhan agar firman Tuhan bisa masuk ke dalam pemikiran kami dan juga mengubahkan akal budi kami semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, kita mau kenalan sedikit ya. Kalau Kak Kevin nih sejak kapan ada di pelayanan? Oh ya, by the way, both of them, mereka semuanya melayani di youth, di pelajar, di mahasiswa, di departemen youth ya. Dan mereka melayani dari sejak mereka masih SMP. Sampai sekarang mereka sudah bekerja di bidang yang mereka tekuni. Nah, tapi lucunya dan kerennya juga, bidang yang tempat mereka bekerja saat ini adalah hal yang mereka pernah dapatkan dalam doa waktu mereka masih, nanti kita dengar sendiri ya dari kapan mereka dapetin soal pekerjaan mereka, soal tujuan hidup mereka, dari kapan. Oke, kita ngobrol dulu sedikit. Kalau Kak Kevin nih gimana nih awal-awalnya tiba-tiba gede atau dulu pernah remaja juga apa gimana nih? Gede kayaknya. Dulu pernah kecil juga. Jadi halo teman-teman, saya biasa melayani sebagai worship leader di ibadah onsite. Jadi kalau misalkan dibilang dari kapan saya suka nyanyi,
ternyata dari sebelum saya masuk sekolah saya udah les nyanyi teman-teman. Oh, ternyata nggak tiba-tiba ya. Gak tiba-tiba, semuanya ada prosesnya. Sampai akhirnya long story short, sejak umur 15 tahun saya diizinkan untuk melayani sebagai worship leader di sini. Wih keren. Dari umur 15 udah nge-WL ya, worship leading ya. Nah kalau sekarang kerjanya apa nih Kak? Oke, kalau sekarang sebagai staf dari anggota DPRD Kota Bandung. Staf dari anggota DPRD Kota Bandung. Wow. Nanti kita ngobrol lebih lanjut kok bisa ya dia jadi staf anggota DPRD kok bisa gitu. Dan masih muda banget, masih muda banget. Tuh. Umur berapa tahun ini Lex? 17. Yang itu kayaknya agak gak mungkin ya guys ya. Nah. Oke, kalau Kak Jose sekarang ngapain aja nih Kak? Kalau saya hari ini saya bekerja sebagai country manager dari sebuah perusahaan media di Singapura yang kebetulan buka cabang di Indonesia dan saya running untuk cabangnya itu yang ada di Indonesia. Jadi ya itu baru-baru ini baru dapat opportunity itu untuk pegang perusahaan yang ada di Indonesia. Country manager. Berarti areanya tadi kan kalau Kak Kevin areanya di government ya, pemerintahan, ya. politik. Kalau Kak Jose Saya areanya justru areanya di media. Jadi di ya, media, betul. bukan media sosial aja ya. Bukan media sosial aja, tapi benar-benar media digital, teknologi, perkembangan teknologi yang ada kurang lebih kayak gitu. Media secara keseluruhan. Nah teman-teman sekilas info bahwa setiap kita pasti punya panggilan dari Tuhan dan calling itu ada di beberapa area ya teman-teman, ada di area pemerintahan, di area media, pendidikan, di gereja, keluarga, macam-macam teman-teman. Ada 7 mountain, ada 7 dibagi 7 bidang besar ya. Kalau saya sendiri, nama saya Kak Sheryl, kalau kalian belum tahu kita kenalan dulu ya. Saya baru tahu bahwa ternyata Tuhan menginginkan saya untuk masuk di bidang apa ya? Di bidang apa ya? Bidang gereja religion ya, di gereja gitu. Tanpa menyangka karena nggak pernah niat juga untuk saya mau kerja di gereja, enggak. Tapi kalau Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta yang sepenuh waktu melayani lewat firman Tuhan, itu bukan tiba-tiba dan ada awal mulanya, asal muasalnya ya teman-teman. Nah coba saya mau nanya dulu nih ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebenarnya dibilang tadi ada panggilan, ada calling lah ya, nah tujuan hidup. Kalau buat Kak Jose, calling itu apa sih bedanya, boundariesnya apa nih? Boundaries antara panggilan yang buat kita, panggilan dari Tuhan buat kita dengan keinginan kita sendiri ya. Kalau menurut saya sebetulnya calling itu adalah panggilan ya dari Tuhan untuk kita semua yang spesifik gitu. Jadi semua orang mungkin beda-beda panggilannya, tapi ngerucutnya itu sama ya. Kita mau sama-sama muliain Tuhan lewat setiap hal yang kita lakuin di bumi gitu. Dan yang ngebedain tadi kalau Kak Sheryl nanya apa yang ngebedain ambisi doang sama panggilan dari Tuhan, mungkin panggilan dari Tuhan itu sesuatu yang besar dan kita gak bisa lakuinnya sendiri dengan kekuatan kita gitu. Dan kita butuh Tuhan untuk jalan bareng-bareng sama kita, nge-guide kita sampai ke tujuan itu gitu. Dan perbedaannya lagi mungkin ini ya, kalau misalkan itu ambisi kita sendiri, biasanya itu personal cuman buat diri kita sendiri, kayak kita mentinginnya cuman diri kita. Tapi kalau panggilan dari Tuhan tuh pasti berdampak untuk sekitar gitu. Jadi kayak kalau ditanya nanti visinya apa nih, panggilan dari Tuhan apa? Oh ya mau jadi orang yang kaya banget. Terus nanti udah gitu ditanya lagi, dengan apa nih uang ini mau dipakai buat apa? Terus dia bilang mungkin oh ya mau traveling, mau ya hidup nyaman. Ya bisa jadi itu ambisi doang, kita pengen kaya karena kita pengen dapetin semua itu. Tapi kalau berdampak, kalau panggilan dari Tuhan mungkin kayak waktu kamu pengen punya banyak uang, itu karena kamu ada kerinduan kayak hire lebih banyak orang, biar orang-orang gak pengangguran, mereka bisa hidupnya dengan baik. Itu ya orang, itu panggilannya gitu, menghidupi banyak orang ya mungkin. Berarti kalau panggilan dari Tuhan, kita nggak mungkin menjalani dengan kemampuan kita sendiri. Selama kita bisa jalani sendiri, berarti itu ya dari kita sendiri ya. Yang kedua tadi pasti memuliakan Tuhan ya, dan berdampak bagi banyak orang. Oke, mantep banget Kak. Kalau kata Kak Kevin gimana nih? Belum. Kak Kevin ini dampaknya sekarang Kota Bandung nanti bentar lagi meluas lagi ya. Amin. Who knows guys, who knows. Oke, gimana Kak? Calling tuh apa sih menurut Kakak? Batasannya apa ya? Divine calling and human ambition. Ya, setuju banget sih karena saya benar ngalamin apa yang tadi Jose sudah omongin gitu. Ya yang pasti yang daripada Tuhan spesifik,
besar, dan berdampak untuk banyak orang. Itu aja sih yang saya pegang sampai saat ini. Spesifik, besar, berdampak. Wah, asik. S, B, B. Sorry baru banget. Kok jadi SBB? Spesifik, berdampak, dan besar. Besar, Oke, betul. Setuju banget. Kalau saya sendiri, saya mau share satu ayat dulu nih. Dibilang gini, di 1 Korintus 9 ayat 24. Dibilang, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini nih yang kena banget buat gue ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi harus ada tujuannya juga ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, asal pukul, yang penting kayak kelihatan kerja gitu, kayak kelihatan do something, tapi nggak ada tujuannya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di 1 Korintus 9 ini 24 sampai 27 digambarin bahwa setiap kita ini sedang dalam race ya, sedang dalam pertandingan. Dan namanya pertandingan gak mungkin santai-santai juga ya. Namanya pertandingan memang ada waktu break. Tapi kita bukan berarti kita keluar dari pertandingan. Ketika kita keluar dari arena ya sudah selesai semuanya. Kita gak lagi menjalani apa yang Tuhan mau kita jalani. Karena ending-endingnya kan Tuhan mau bilang ada mahkota surgawi katanya ya. Gitu. Dan bagi saya sih namanya calling, panggilan itu adalah sesuatu yang keluar dari hati Tuhan, yang keluar dari apa yang jadi kerinduannya Tuhan gitu, kerinduan Tuhan. Dan bagi saya kerinduan Tuhan itu adalah ada jiwa-jiwa, ada orang-orang yang bisa mengenal siapa Tuhan dan mendapatkan pengharapan bahwa hidup mereka itu nggak akan berakhir begitu saja, tapi ada pengharapan. Like they can share their burden, terutama beban berat, terutama masalah-masalah kehidupan yang mereka ngerasa kayaknya nggak mampu lagi. Dan waktu itu saya rindu banget buat ngasih tahu bahwa tenang, ada satu manusia, ada satu orang yang juga Tuhan, dia sanggup untuk menanggung beban kamu gitu. Itu yang dulu bagi saya calling itu adalah hati Tuhan. Waktu Tuhan share hatinya buat saya, itu membuat saya udah gak bisa menahan diri lagi gitu untuk do something for God's kingdom. Gitu. Nah, kapan nih teman-teman dapetin calling itu? Kapan ya? Apa tiba-tiba pas udah umur 17, 20? Kan masih 17. Oh masih 17 ya benar. Kapan nih Kak Kevin? Kak Kevin? Oke. Jadi sebenarnya cukup panjang tapi coba saya singkat aja ya teman-teman. Jadi memang dari dulu, dari kecil tuh saya tertarik sama yang namanya politik memang dari SD. Jadi kalau zaman dulu engkong saya pulang kerja pasti saya nonton bareng sama dia jam 6 sore itu acara berita gitu loh teman-teman. Siapa yang nonton berita di sini? Ayo. Kayaknya udah gak ada yang nonton TV ya. Semua udah nontonnya digital. Terus? Ya tapi time goes by. Masuk SMA dengan pemikiran yang lebih realistis gitu ya. Kayaknya gak mungkin deh seorang yang Kristen, minority bisa masuk ke dalam dunia perpolitikan yang terkenal. Ya seperti itulah teman-teman. Ya, tapi ketika kegalauan itu terjadi, ketika saya nggak mau, ketika saya lari, tapi di situ Tuhan yang memanggil saya kembali untuk masuk ke dalam dunia politik. Ketika saya melayani dan ketika saya berdoa di BTC 3 waktu itu teman-teman. Di BTC 3. Waktu masih SMA berarti ya? Masih SMA ya. Jadi betul. awalnya waktu SD. SD betul. SD guys, SD. Udah muncul ketertarikan, tapi menjadi cita-cita ketika SMP lah. Waktu SMP keinginannya apa nih? Rasanya pengen apa? Iya pengen masuk aja ke dalam dunia pemerintahan gitu. Entah untuk jadi apa tapi untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan seperti itu. Jadi dari SMP mulai ada kerinduan, ada kayak kepengen, kayak ketertarikan gitu ya. Dan lalu di SMA dapat peneguhan
saat lagi berdoa, lagi pelayanan gitu ya. Oke. Dan sama juga buat saya juga sama sih SMP juga ya kayaknya umur-umur kita waktu SMP masih inget banget waktu itu ada pertemuan pelayan hari Sabtu dan kita lagi diajarin tentang 7 mountains yang tadi Kak Sheryl udah singgung di awal. Ada beberapa mountain yang kita orang percaya harus taklukin gitu di dunia ini dan hari itu kita diajak doa bareng, disuruh tanya Tuhan kita mau taruh kemana nih, mountain mana kita harus berada. Nah ya waktu lagi doa hari itu saya cuma dapetin saya ada di mountain media gitu. Dan ya udah waktu itu belum tahu apa-apa juga Kak. Jadi nggak ada spesifik kamu bakal gini, nggak ada juga. Tapi dari situ berjalan media dan Tuhan ternyata bukain emang pelayanan-pelayanan yang saya lakuin berhubungannya sama itu media, hal-hal teknologi. Barulah waktu lagi saat teduh nggak jauh dari situ saya baru dapat callingnya gitu untuk ngebangun sebuah youth center di Indonesia dan itu baru perjalanan itu baru dimulai sebenarnya bukan berakhir di situ tapi justru baru dimulai. Waktu saya SMP, jadi tadi kan Kak Kevin, Kak Joses SMP ya. Tapi memang masa-masa SMP itu kayaknya masa-masa Tuhan mulai menabur hatinya ya. Waktu itu saya lagi saat teduh, jadi waktu itu kita memang mulai belajar untuk saat teduh pagi. That's why kenapa Kak Teti selalu bilang saat teduh setiap pagi. Karena waktu pagi itu hati kita, energi kita tuh lagi full. Kan gak mungkin bangun tidur terus udah low bed kan ya, lagi full gitu. Jadi gak kasih sisa. Lagi saat teduh pagi, itu saya ingat banget sekitar jam 5 kurang seperempat lah ya, karena saya sekolah 6:30. Saya dapat ayat Yesaya 50 ayat 4, dibilang gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan di situ saya dapat kayak keinginan buat Tuhan izinkan saya buat menampung orang-orang yang tidak bisa atau tidak punya tempat buat bercerita, tidak punya tempat buat curhat. I just want to be someone that can help them with my ears and with my tongue, lewat kata-kata saya bisa comfort them gitu, bisa ngarahin mereka bahwa hey you are precious lah, kayak gitulah kira-kira. Waktu SMP, nah saya nggak tahu ternyata jadi hamba Tuhan ternyata ya, malah jadi khotbah aja terus ya, dan konseling gitu. I never know. Mungkin karena itu juga Kak Sheryl masuk psikologi Kak, ambil buat konseling. Iya, dan saya ambil S2 saya di psikologi pendidikan ya, jadi memang banyak sih yang suka ngobrol soal pendidikan, soal keadaan sekolah. Ya turn out ya jadinya ujung-ujungnya memang bener sih memberi counsel gitu buat orang ya. Nah waktu itu kalian sendiri dapetinnya gimana tuh, dapetin calling itu kayak gimana? Apa tiba-tiba kayak lagi diem gitu dia bung langsung dapat atau gimana? For me waktu itu lebih jelasnya kan awalnya dapat ayat tadi di SMP. Terus waktu lulus SMA ada kerinduan saya pengen ikut sekolah misi gitu. Wow. Tapi waktu itu lulus SMA ikut sekolah misi gak mungkin banget. Gak mungkin lah, totally gak didukung banget sama keluarga. Ngapain sekolah misi gitu. Akhirnya saya kuliah ngambil jurusan ekonomi, manajemen. Dan selesai kuliah, suara Tuhan itu kuat banget. Dan mengatakan bahwa ini waktunya kamu untuk berangkat. Jadi saya mengambil sekolah misi yang disebut Youth with a Mission di salah satu kota di Australia. Di situ saya mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani sepenuh waktu di youth. Waktu itu Tuhan nanya gini, Sheryl, do you love me? Terus dan saya bilang yes Lord. Waktu itu saya lagi dalam penyembahan gitu ya, lagi ada morning worship gitu di tempat sekolah. Terus saya bilang yes Lord, if you love me, would you give all your life for the youth? Wow. Terus saya bilang iya Tuhan. Udah gitu Tuhan nanya lagi, do you love me? Terus yes Lord. Terus kalau if you love me, would you give your life for the youth? Yes. I thought I already give my life for the youth karena saya melayani di pelajar mahasiswa tuh dari SMP sampai lulus kuliah tuh nggak berhenti tuh, nggak pernah off tuh ya pelayanan ya as a volunteer. Dan ketiga kali Tuhan nanya lagi, Sheryl, do you love me? And then I said, sambil nangis karena kok Tuhan nanya terus sih, kan udah jawab. Saya bilang, yes Lord, you know that I love you. And then Tuhan bilang bahwa, if you really love me, would you give all your life for the youth? Situ saya mikir, ada whole-nya ya? Maksudnya apa ya whole-nya ya? Maksudnya apa? Nah dari situ saya simpan dalam hati,
Dan saya ngobrol sama mentor ya, saya bawa doa juga, saya ngobrol sama Kak Teti, sama Kak Jeffrey. Dan itu saya gak buru-buru ambil keputusan, sampai akhirnya sekitar 6 bulan kemudian saya tahu bahwa my calling, saya harus masuk ke dalam full time ministry untuk youth department gitu, untuk departemen pelajar. So here I am. Wow, keren banget ya. Until today. Kalau Kevin gimana? Gitu juga? Oh, Enggak dong ya. Jadi gimana? Enggak ya, tadi sempat disinggung sedikit ya ketika masa-masa SMA, masa-masa denial lah ya teman-teman. Karena nalarnya udah mulai terbentuk mungkin ya. Kenyataannya tidak semanis yang diimpi-impikan gitu. Tapi ketika waktu itu saya sedang berdoa, saya ingat di BC3 itu saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa visi yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dan saat itu sangat jelas Tuhan berbicara ya untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan gitu. Itu di saat saya denialnya itu. Dan ya mulai saat itu ya sudah. Akhirnya saya udah mulai bicara sama Ci Sheryl. Sama Kak Sheryl, Kak saya punya panggilan untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Ke Kak Teti saya berbicara dan akhirnya ya mereka doain saya dan ya disinilah saya saat ini gitu. Wow, keren. Awalnya waktu Kak Kevin bilang, Kak Sheryl saya waktu doa dapet dari Tuhan untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Bagi saya kayak masa sih gitu, coba deh kamu doa lagi ya. Are you sure? Tapi saya gak ngomong gitu di depan dia bilang oke, that's good. Bawa doa lagi aja terus. Tapi dalam hati really? Nah tapi itu salah satu karakteristik dari panggilan Tuhan ya. Bahwa bagi manusia itu sesuatu yang mustahil ya. Betul. Tapi Tuhan bisa buka jalan sampai akhirnya Kak Kevin jadi. Ya belum jadi apa-apa sih, tapi Tuhan semakin hari semakin membawa semakin dekat aja. Iya betul. Langkahnya sudah di track yang tepat lah ya. Karena pasti Tuhan bawa dari titik ke titik betul, lanjutan. Kayak kalau saya waktu dari dapat panggilan itu terus saya lihat gimana Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup saya, ngelihat pada masa SMA saya. Ada satu peristiwa yang bagi saya itu diingat banget karena kita SMA tapi hari itu kita diundang sebagai pembicara tentang digital teknologi dan media di masa depan untuk anak-anak kuliah. Jadi kita SMA nih, kita masih SMA tapi di sekolah kita itu ya? dipanggil untuk ke salah satu kampus di Bandung untuk sampein ibaratnya kalau sekarang mungkin kayak webinar tapi ya onsite untuk tentang digital teknologi. Nah hari itu diingetinnya ayat yang dibilang janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan gitu dalam perilakumu, dalam segala sesuatu yang kamu lakuin dan Tuhan bukain itu nyata gitu lewat webinar itu kita datang anak-anak SMA ngasih talk show untuk kuliah. Ini kayak kalau dipikir sekarang itu kayak impossible banget, tapi kalau kita jalan sama Tuhan yang bakal bukain the impossible itu jadi something yang possible. Betul. Terus dulu kayaknya kamu pernah diundang kayak ngomong di mall tentang media juga. Tentang media juga kan? Media juga kayak di acara media bazar gitu terus kita diundang ngobrol di sana. Sekali juga kita diundang waktu itu wali kota untuk ngobrolin tentang komunitas yang ada di Bandung. Kayak Tuhan bawain itu di masa-masa SMA gitu. Jadi kalau kita mikir mungkin kayak kayaknya itu harus nunggu nanti deh udah kuliah, udah kerja. Sebenarnya Tuhan bisa kerjain itu di masa-masa kamu sekarang juga gitu. Betul. Iya dan hal-hal yang seperti itu teman-teman, waktu saya ngelihat Kak Kevin tahu-tahu ada dapat kesempatan buat magang di DPRD ya. Oke, nah Kak Joses dapat kesempatan buat jadi salah satu pembicara narasumber ya. Itu acaranya kayak di mall gitu, bukan lingkungan gereja tapi di luar di tengah-tengah orang-orang banyak lah. Itu kalau bagi saya itu adalah satu tanda bahwa ini adalah waktunya mereka yang Tuhan sedang sediakan. This is your time. Dan kalau ada kairosnya Tuhan itu jangan dilewatkan. Itu kairosnya Tuhan. Ada waktunya Tuhan dan saat itu mereka ada di situ. Ketemulah dengan waktunya Tuhan dan mereka menjawab, iya Tuhan saya mau. Itu yes Lord, I will follow. Iya. Nah tapi nih dapat panggilan Tuhan aja gak cukup. Gimana kalian mulai menjalani yang kalian tahu itu adalah panggilan dari Tuhan? Apa aja yang kalian mulai lakuin nih? Ya tadi sempat disinggung sedikit sama Kak Sheryl tentang saya magang di DPRD. Itu langkah pertama yang Tuhan bukakan buat saya terjun ke dalam dunia politik sih memang. Jadi waktu itu masih semester 4 kuliah, jadi tahun 2019 saya masih ingat. Di tengah teman-teman magangnya di kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk magang di DPRD Kota Bandung yang mungkin kelihatannya kecil kali ya waktu itu ya. Teman-teman sudah pergi ke luar negeri, terbang ke KBRI luar negeri, saya di Bandung gitu. Tapi ternyata dari titik itu Tuhan bukakan jalan sampai sekarang
saya nggak mungkin masuk kalau misalkan nggak ada titik itu, Ci. wow. Betul. Wow. Dan kalau buat saya justru sama lah, kurang lebih saya juga ada di Bandung pada saat itu dan kemudian baru ke Singapura. Tapi satu hal yang saya lihat adalah saya tetap melakukan apa yang saya lakukan gitu. Kalau saya udah dari masa muda dari SMP pelayanan, melayani, sampai hari ini pun saya tetap melayani gitu. Betul. Dan ternyata apa yang saya lakuin dalam pelayanan saya ini menopang gitu apa yang lagi Tuhan kerjain dalam visi itu. Iya. Terutama waktu ada COVID, ada online church. Waktu itu kita semua Ya, sibuk betul. dengan online church, bikin media. Dan ternyata itu yang nyiapin saya untuk dapat pekerjaan hari ini, untuk jalanin Ya. sesisa hal yang lagi dilakuin hari ini tuh ya ternyata itu base-nya ada COVID itu gitu. Iya, betul. Dan ya selama kita erat sama Tuhan Betul. dan kita ikut apa yang Tuhan mau, ya Betul. Tuhan yang bakal bukain jalannya gitu. Betul. Iya. Iya, jadi ternyata ada aja ya jalannya Tuhan. Ya. Dan kalau buat saya, waktu awalnya saya tahu bahwa panggilan Tuhan bagi saya itu di full time di gereja gitu ya. Awalnya saya masih denial juga gitu, kayak masa sih di gereja, masa sih saya kayaknya punya visi di pendidikan nih sama di bisnis dan pendidikan ya, entah jadi dosen, entah bikin satu bimbingan belajar, dan memang sudah memulainya waktu itu, sudah memulai usaha itu gitu. Sampai Tuhan panggil saya harus lepaskan semuanya. I gave up karena nggak mungkin ngejalanin dua hal dan dua-duanya maksimal tuh nggak mungkin. Harus salah satu gitu hari itu, dan karena waktunya terbatas dan lain-lain. Jadi bagi saya awalnya waktu saya dapat panggilan itu adalah hati yang sepenuhnya berserah pada Tuhan. Hati yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jadi tetap lakuin saat teduh tiap hari, lakuin semua spiritual disiplin yang udah diajarin dari SMP. Jadi nggak tiba-tiba gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba rajin baca Alkitab tuh nggak ada. Semuanya dimulai dari SMP, dibangun habitnya. Apalagi dari DK dan HB ya guys ya, baca firman tiap hari. Dari situ semuanya, dan itulah yang membawa saya bisa berjalan sampai hari ini. Kira-kira. Sedikit nambahin tentang hal tersebut gitu. Kalau misalkan tadi Joses juga sempat ngomong kalau misalkan Tuhan yang berkehendak, semuanya Tuhan yang bakal bukakan jalan. Ya saya ngerasain banget gitu. Ketika saya magang 2019, Tuhan bawa saya di tahun 2002 ini surprisingly bisa jadi bakal calon legislatif untuk Kota Bandung di usia saya yang masih 22 waktu itu. Iya keren banget, masih muda. Bakal calon di 2022. 24. Oh wow. Di usia ke-22. Usianya 22. Ya pada saat itu ya. Luar biasa ya. Itu kayak yang gak mungkin juga sebenarnya ya. Iya sebenarnya gak mungkin juga. Iya. Segala hal yang gak mungkin kalau memang Tuhan yang bawa jadi Tuhan. mungkin Yes, ya. betul. That's cool. Tapi ada gak sih kayak challenge gitu? Ada halangan-halangan, adversity lah yang kalian alamin deh. Ada gak sih? Ada ya. Apalagi dunia politik itu kayaknya orang-orang, apalagi anak-anak muda tuh pasti menghindari lah dunia politik yang kotor, yang penuh dengan korup dan lain-lain, yang pastinya orang tua ketika tahu pertama kali ya mereka juga sedikit aduh udahlah yang aman-aman aja gitu. Tapi saya yakin sih ketika itu dari Tuhan, ya Tuhan yang melunakkan hati mereka juga dan akhirnya mendukung saya untuk masuk ke dalam dunia politik juga akhirnya. Iya. Dan makin lama soalnya kalau buat saya pribadi ya, kayak makin lama tuh hidup makin sibuk. Jadi kayak distraksinya banyak banget gitu. Kayak kalau kita lihat kayaknya ini oke deh, kayak ambil gak ya? Kayaknya ini oke deh, kayak ambil gak ya? Aduh kalau gak diambil sayang nih gak bakal pulang lagi. Tapi justru harus ada discernment kayak mana yang harus kita ambil dan mana yang gak harus kita ambil gitu. Karena semuanya mungkin terlihat baik, tapi mana yang terbaik yang dari Tuhan yang kita harus lihat gitu kan. Karena ya saya selalu pegang prinsip ini kayak kita pasti hidup makin sibuk. Tapi justru saya gak mau jadi orang yang waktu saya udah dapetin panggilan Tuhan, waktu saya lagi berjalan dalam panggilan Tuhan, malah saya jadi ninggalin Tuhan gitu. Malah jadi oke, bye Tuhan, ini gue udah tahu nih jalannya mau kemana, ya udah gue mau jalan sendiri. Tapi justru bagi saya kayak waktu kita dapetin panggilan itu tuh baru awal gitu. Justru yang kita lakuin adalah terus bergantung sama Tuhan, cari tahu lagi dari Tuhan ke langkah mana, minta penyertaan Tuhan. Dan ya itu yang dilakuin daily gitu, non-stop sampai akhir hidup kita sebenarnya. Kalau gue setuju banget yang Joses bilang ya, kalau jangan sampai kita meninggalkan Tuhan yang memanggil kita. Kan dibilang bahwa Tuhan akan memberikan kita hadiah surgawi gitu ya. Kan Tuhan ngasih hadiah surgawi yaitu panggilan. Masa kita udah dapet hadiahnya terus kita tinggalin yang ngasih hadiahnya ya. Jangan sampai, walaupun godaan untuk meninggalkan sang pemberi, meninggalkan Tuhan itu besar. Karena
hadiahnya tuh bagus banget gitu. Iya. Hadiahnya bagus banget dan waktu kita udah dapetin hadiah panggilan itu, orang-orang tuh jadi tertarik juga sama kita dan tertarik juga sama apa yang kalian jalanin. Ditambah hal-hal apa ya yang material lah gitu ya, dan atau hal yang menyilaukan mata. Tapi jangan pernah lupa akan sang pemberinya, yang memberikannya gitu. Betul. Nah, adversity-nya buat saya sendiri adalah orang tua juga ya. Sama ya. Ya maklum, saya kuliah jurusan ekonomi diharapkan menjadi seorang pebisnis ya. Malah di gereja kan bukan buat bisnis. Memang di situ jadi tantangan juga, dan saya percaya bahwa kalau memang ini dari Tuhan, maka akan ada blessings dari orang tua. Dan kalau tidak ada blessing dari orang tua, saya mau bilang jangan pernah berani melangkah. Karena kalau nggak ada blessing dari authority, dari otoritas kita, apalagi orang tua kita, itu rada bahaya ya. Rada bahaya karena tetap kita butuh yang namanya berkat. Berkat kan mengalir dari atas ke bawah, dari otoritas di atas ke bawah gitu. Dan kalau kita rebel, I think Tuhan juga nggak bakal disenangkan, Tuhan juga nggak bakal dimuliakan ya. Betul. Iya, sama juga ya Kak, kayak yang dibilang di Filipi 3 ayat 14 dibilang gini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya balik lagi, jangan sampai kita tinggalin sang pemberinya, tapi justru ya kita berjalan sama sang pemberi ke hal yang lagi Tuhan tujukan kita kemana. Betul banget. Sedikit closing dari apa yang udah kita obrolin. Jadi calling dari Tuhan itu boundariesnya ini adalah divine calling atau human ambition. Boundariesnya ada di mana aja tadi? Yang pertama, kalau dari Tuhan pasti itu SBB ya. SBB, betul. Bagus tuh. Spesifik, besar dan berdampak. Asik. Spesifik, besar dan berdampak. Yang pasti yang keempat saya tambahin, itu akan memuliakan Tuhan. Wow, Bukan memuliakan nama kita, bukan memuliakan nama negara kita, tapi itu akan memuliakan Tuhan ya. Jadi SBB dan memuliakan Tuhan. Dan M ya. SBB plus M ya. Jadi MBB dong ya. Ya, boleh lah ya singkatannya ya. Dan yang terakhir, teman-teman jangan pernah meninggalkan sang pemberi ketika kita sudah mendapatkan hadiah dari sang pemberinya. Untuk mendapatkan hadiahnya itu aja membutuhkan waktu dan usaha. Itu aja membutuhkan keintiman sama Tuhan. Nah kalau udah dapet, jangan dilepas keintiman sama Tuhannya. Jangan sampai kita malah jadi terlalu sibuk dengan hadiah dari sang pemberinya. Dan akhirnya kita kehilangan intimacy with God. Karena intimacy with God itulah yang akan membuat kita akan terus hidup dalam panggilan itu. Dan bagi saya yang jadi tantangan saat-saat sekarang ini, karena kalian sedang mulai menjalani sekitar 1-2 tahun ya. Ini adalah tahun ke-12 saya full time di gereja ya. Tahun ke-12 dari 2010 sampai 2022. Tahun ke-12, dan tantangan yang terbesar adalah jangan sampai calling ini menjadi sebuah work. Betul. Karena calling and work is dua hal yang sangat berbeda. Kalau work ya udah ya work, just do it, you know. Akhirnya gak ada lagi warna, gak ada lagi excitement yang Tuhan beri. Akhirnya ya udah jadi rutinitas. Jangan sampai yang namanya calling kita itu menjadi rutinitas pekerjaan. Itu yang jadi tantangan. Karena itu sangat mudah untuk jadi ya udah jadi kerjain aja gitu. Dan kuncinya hanya satu, yaitu jaga hubungan sama Tuhan. Jaga intimacy with God. Spiritual discipline, lakukan terus. Baca firman setiap hari, saat teduh, setiap pagi. Apapun panggilan Tuhan buat hidupmu. Jangan pernah tinggalkan sang pemberi panggilan. Karena dialah yang menjadi nomor 1. Mau siapapun yang jadi atasan kamu, atau apapun yang jadi klien kamu. Wah klien gue presiden atau apa. Tetap Tuhan nomor 1. Tuhan yang utama. Ngomongnya gampang. Prakteknya susah. But I believe dengan kekuatan dari Tuhan, kita pasti akan bisa menjalaninya sampai kita kembali ke rumah Tuhan. Dan Tuhan akan bilang bahwa baiklah pekerjaanmu, hai hamba yang baik dan setia. Nah teman-teman, saat ini saya mau ajak kalian buat apapun yang kalian hadapi hari ini, Tuhan adalah nomor 1. Kalau kamu pengen dapetin panggilan dari Tuhan, sebelum ada panggilan dari Tuhan, kenali dulu Tuhanmu. Saya mau ajak kalian, do you want to have intimacy with God? Do you want to know who is Jesus? And do you want to have intimacy with Jesus? Kalau kamu mau hari ini, saya mau ajak kalian untuk
tutup mata dimanapun kau berada. Letakkan tanganmu di dadamu dan sungguh-sungguh katakan pada Tuhan Yesus bahwa kamu ingin akrab sama Tuhan. Kamu ingin akrab dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau melihat setiap teman-temanku yang meletakkan tangan di dada, yang menutup mata dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan, biar ada intimacy with God yang Tuhan curahkan dimanapun mereka berada. Ada kerinduan buat mengenal Tuhan, untuk mencintai Yesus lebih daripada apapun. Mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun. Bahkan lebih daripada panggilan yang Tuhan berikan sekalipun. Karena Engkau sang pemberi adalah yang paling utama dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, kami mau serahkan panggilan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendapatkan ataupun belum mendapatkan, apapun itu, yang paling penting adalah hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus mengenal Tuhan dan menjalani panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam setiap hal yang akan kau kerjakan. Biar panggilan Tuhan dinyatakan dalam keseharianmu, dalam pelayananmu, dalam setiap hal yang kamu kerjakan. Dan kamu akan diyakinkan bahwa inilah yang Tuhan ingin kamu kerjakan. Terimalah berkat Tuhan, dan semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, silahkan scan QR Code yang ada di layar kalian. Nanti bakal ada teman-teman pendoa dan konselor yang akan menghubungi kalian. So teman-teman, happy weekend and God God bless you.